Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi EduTech, wabarakatuh. UPT TIKP terus maju dan inovatif. Saya Yon Feryadi kembali menemani Anda kembali dalam podcast Kabar Pendidikan. Bagaimana kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda dalam keadaan yang selalu berbahagia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tupoksi UPT TIKP, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat spesial, Bapak Dr. Mustaqim SSMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Ya, Sehat. beliau Biasa. adalah Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak, beberapa bulan ya Pak ya ketika dilantik di sini, kira-kira sudah berapa bulan Pak di UPT TIKP? Ini kurang lebih 2 bulan Mas Yano. 2 bulan. Siap. Apa yang dirasakan Pak perbedaannya ketika beberapa bulan yang lalu di cabang Dinas Sampang? Ya memang ada perbedaan ya. Ya. Jadi saya ini pengembara. Oke. Pertama di Gresik ya, kemudian pindah ke Lamongan, kemudian pindah ke Bangkalan, Merangkap, Pasuruan, kemudian pindah di lingkup cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Sampang dan sejak 2 bulan yang lalu saya ditugasi sebagai Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan perbedaannya memang kalau cabang dinas itu secara kewilayahan itu kan dalam lingkup satu kabupaten kota ya. Tapi kalau UPT TIKP kita dalam lingkup Provinsi Jawa Timur. Jadi ini berarti tugas dan tanggung jawab kita itu tidak lebih ringan tapi lebih berat. Tapi seberat apapun tugas yang kita emban, kalau kita niati ibadah, insya Allah akan terlaksana tugas pokok kita dengan baik. Oke, baik Bapak. Apa Pak yang dipersiapkan ketika sekarang saya jadi Kepala UPT TIKP, begitu secara psikologis mungkin yang disiapkan apa Pak? Saya terbiasa belajar kepada siapapun, termasuk belajar kepada para kasih para pejabat eselon 4 di lingkup di mana saya bekerja, juga belajar kepada para staf. Karena apa? Karena saya meyakini bahwa mereka adalah teman-teman baru yang lebih paham terkait dengan bidang yang saya geluti. Jadi seringkali saya berbicara, bertanya, karena apa? Karena itu bagian dari upaya untuk mencerahkan diri saya sehingga al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dengan ilmu yang saya peroleh dari teman-teman, maka saya akan diberikan kemudahan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kepala UPT. Baik Bapak. Mungkin ada insan edukasi dan juga masyarakat secara umum di Jawa Timur yang penasaran Bapak, UPT TIKP itu sebenarnya apa sih? Kemudian tugas pokok dan fungsinya itu apa untuk pendidikan di Jawa Timur begitu Bapak? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang tugas pokok dan fungsi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, maka kita bisa melihat dari Peraturan Gubernur nomor 43 tahun 2018. Tentang apa? Tentang nomenklatur, tata organisasi, kemudian uraian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPT. Jadi tugas UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ini adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengembangan teknologi pendidikan, kemudian ketatausahaan juga pelayanan kepada masyarakat. Oke, berarti kalau terkait dengan teknologi dan komunikasi, berarti ini sangat strategis ya Pak ya? Sangat penting sekali ya untuk kemajuan pendidikan ya? Jadi di era digital pada saat sekarang ini tentu saja peran dan fungsi UPT Teknologi Informasi ini sangat penting di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi kita ini tentu sebagai corong untuk pengembangan teknologi pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan. Jadi peran kita luar biasa Mas. Iya. Jadi agar pembelajaran di sekolah juga mungkin bisa lebih menggunakan metode-metode yang lebih terkini, lebih canggih seperti itu mungkin Bapak ya. Baik. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu Pak untuk tupoksinya UPT TIKP sendiri Bapak. Baik. Jadi fungsi dari UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan itu banyak ya. Nah, di antaranya di dalam pelaksanaan
kerja tugas pokok dan fungsi tentu diawali dengan penyusunan program dan kegiatan UPT. Nah, penyusunan program tentu saja ini kita awali dari merefleksikan pengalaman tahun sebelumnya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kita dapat melakukan rekomendasi untuk perbaikan program pada tahun utamanya tahun 2024. Jadi fungsi yang pertama adalah penyusunan program dan kegiatan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Yang kedua adalah penyusunan materi e-learning. Ini penting sekali ya. Karena apa? Karena kita berupaya untuk menyediakan model-model pembelajaran, ya media-media pembelajaran kepada sekolah ya. Sehingga sekolah baik itu SMA, SMK maupun SLB jika membutuhkan pembelajaran e-learning maka kita bisa memfasilitasi ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi metode yang menggunakan TIK ini tentu saja tidak dimonopoli hanya oleh mata pelajaran TIK. Tapi semua mata pelajaran itu di era sekarang wajib hukumnya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan pendampingan teknis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan tidak hanya kepada peserta didik, tapi juga kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada lagi pendayagunaan TIK juga bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan. Kita juga melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi media-media yang kita hasilkan tentu saja itu bisa dinikmati oleh masyarakat umum ya. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan namanya monitoring dan evaluasi juga pelaporan ya, pelaporan hasil kerja kita kepada pimpinan kita ya. Kemudian selain tugas-tugas yang sudah termaktub di dalam Pergub 43 tahun 2018 tentu saja ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada UPT TIKP. Jadi tidak hanya pada lingkup komponen-komponen tadi, tapi ada tugas-tugas lain yang sewaktu-waktu diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kita harus siap sedia untuk melaksanakannya. Misalkan ini ya Pak ya, seperti dokumentasi kepala dinas kemana biasanya kan UPT TIKP ditugaskan Pak ya. Jadi kita siap, jadi UPT TIKP siap untuk membantu ya, memberikan bantuan dokumentasi kepada bidang-bidang yang ada di lingkup dinas pendidikan ya. Ada bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan, ada bidang pembinaan SMK, ada bidang pembinaan SMA juga, PKPLK juga. Satu lagi ya saudara kita ada UPT PTKK yang ada di Ketintang itu juga sering minta bantuan kepada kita. Jadi kita siap untuk memberikan bantuan kepada teman-teman ya bidang lain di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, apa yang sudah dilakukan UPT TIKP Bapak terkait dengan teknologi pembelajaran? Baik. Di dalam nomenklatur Pergub 43 2018 ya tentang tata kerja, tata organisasi di UPT TIKP, kita punya seksi pelayanan dan pemanfaatan media. Juga ada seksi pengembangan produksi. Nah, ini adalah basis-basis kekuatan kita. Jadi mereka akan melakukan tugas pokok dan fungsi untuk pengembangan produksi. Ini sudah banyak menghasilkan media-media pembelajaran. Baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk audio ya, kemudian dalam bentuk media interaktif. Dan ini semua diperuntukkan bagi kepentingan sekolah-sekolah di Jawa Timur, baik itu lingkup SMA, SMK juga SLB. Jadi apa rencananya tahun ini dibuat lagi atau bagaimana Pak? Untuk terkait media itu. Jadi tentu saja itu tetap kita lanjutkan ya. Jadi media-media yang sudah kita miliki ya, yang sudah kita arsipkan itu tetap bisa dimanfaatkan
oleh semua sekolah, tapi Ya. kita juga berupaya untuk memproduksi Membuat yang media baru ya, karena pada saat sekarang ini memang penting sekali. Jadi media itu kita produksi, kemudian kita distribusikan ya. Dan yang terpenting lagi juga kita arsipkan. Jadi ada fungsi kearsipan di situ. Jadi kalau sudah kita produksi kemudian tidak kita arsipkan, kalau sewaktu-waktu ada yang membutuhkan susah kita. Ya, jadi fungsi ketatausahaan tentu saja penting. Jadi kita di sini juga perlu ada ruang khusus yang menyimpan arsip-arsip hasil kegiatan dari UPT TIKP ya. Jadi banyak sebetulnya Mas ya. Nah, kita ingin nanti kita punya website pusat sumber belajar. Seperti apa itu, Pak? Ya, jadi pusat sumber belajar itu nanti isinya adalah hasil-hasil produksi terkait dengan media-media pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Semua guru dan siapapun bisa mengakses di situ. Ya, misalnya guru sejarah, dia butuh bahan ya, film dokumenter misalkan terkait dengan peninggalan sejarah daerahnya. Nah, kita akan berupaya untuk menyediakan itu. Ya. Jadi nanti kita tentunya dengan seperti itu kita akan lebih bermanfaat bagi semua lembaga pendidikan di Jawa Timur. Baik. Jadi semacam ada satu website di sana itu lengkap dari seluruh mata pelajaran begitu Pak ya, yang ingin dibutuhkan misalkan media pembelajaran ataupun seperti yang dicontohkan film dokumenter tadi Bapak ya. Baik, untuk program-program UPT TIKP sendiri Bapak apa saja Bapak? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang program UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang selama ini ya kita tahu program yang paling besar itu ya PPDB ya Pak ya. Di lain program-program lain ya. Ada. Jadi program yang itu adalah PPDB, di mana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu memberikan tanggung jawab yang luar biasa kepada UPT TIKP. Kita sebagai penanggung jawab, kita sebagai penyedia website-nya layanan, juga proses ya, mulai penyiapan juknis ya, kemudian proses pendaftaran, seleksi, pengumuman sampai pasca dari PPDB itu tugas yang diberikan kepada UPT TIKP. Luar biasa Pak ya. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya selain PPDB Bapak? Ya, selain PPDB kita juga ada program membuat konten digital ya, melalui podcast seperti ini ya. Jadi rencananya kita akan memproduksi 60 episode ya untuk podcast ini, dan kemarin alhamdulillah sudah diawali ya oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya, beliau menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, juga yang terkini terkait dengan penyiapan PPDB. Beliau juga menyampaikan kebijakan dan teknis PPDB tahun pelajaran 2024-2025 karena ini penting sekali ya. Karena apa penting? Karena ada perubahan-perubahan di dalamnya, dan perubahan itu harus secepatnya disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat gak kecelik. Makanya ada sosialisasi yang sudah kita lakukan sampai 6 tahap itu Pak ya. Jadi memang sejak tahun 2023, jadi 3 bulan setelah PPDB 2023-2024 itu selesai, 3 bulan berikutnya kita sudah menyiapkan tim teknis untuk menyusun petunjuk teknis ya dalam rangka untuk menerjemahkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Kemudian ada keputusan Sesjen ya, Kemendikbudristek ya nomor 47/M/2022, juga Pergub Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2022. Jadi sudah kita terjemahkan ke dalam petunjuk dan teknis, dan yang sudah Mas Danu sampaikan tadi sudah kita sosialisasikan dalam 6 angkatan mulai akhir Februari ya, dan baru berakhir beberapa waktu yang lalu ya. Kita awali di Malang 2 kali, kemudian
lanjut di Blitar, kemudian Madiun, kemudian Mojokerto, dan terakhir dilaksanakan di Bojonegoro. Iya. Dan itu membuahkan hasil yang cukup menggembirakan Bapak ya, karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sendiri mendapatkan penghargaan ya Pak ya terkait dengan itu ya Pak. Iya. Jadi apa yang sudah kita lakukan sejak akhir tahun 2023, alhamdulillah memperoleh hasil di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan sebagai pemerintah daerah yang paling siap di dalam pelaksanaan PPDB tahun 2024-2025, dan ini adalah berkat kerja keras dari tim UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, juga tentunya dari arahan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik, luar biasa Pak ya. Terkait dengan program-program tadi yang misalkan ada lomba dari siswa, kemudian misalkan lomba dari guru, itu mungkin juga ada ya Pak ya di festival sekolah ya Pak ya? Oh iya. Di lomba festival baik. Sekolah. Jadi saya tidak sebut ya, ada program podcast seperti ini ya. Yang ini juga ada broadcasting. Oke. Jadi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan turun ke sekolah-sekolah. Ya. Kemudian kita siapkan narasumber yang profesional, yang berkompeten di bidangnya, memberikan pendampingan kepada peserta didik untuk misalnya mampu membuat video-video film pendek. Harapannya dengan kemampuan membuat video seperti itu ya, anak-anak tentunya bisa mendokumentasikan ya potensi-potensi lokal yang ada di daerah, dan tentunya ini penting sekali untuk media pembelajaran dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, ada lagi Mas Anu. Apa itu Pak? Jadi broadcasting itu kan bagian dari pelatihan. Pelatihan ini kemudian kita tindak lanjuti. Kita tindak lanjuti dengan adanya festival konten. Bisa dijelaskan Bapak itu festival bagaimana? Konten ini adalah sebuah festival yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengirimkan hasil-hasil video pendek atau film pendek yang nantinya akan diseleksi dan akan diberikan hadiah atau kejuaraan kepada mereka. Ini bagian dari penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik yang memiliki kompetensi ya di bidang broadcasting ini. Ya, jadi bisa memanfaatkan dari kompetensi siswa Pak ya, tidak hanya menggunakan HP itu untuk main game, untuk bermain media sosial saja, tapi juga untuk membuat karya tadi ya Pak ya. Itu penting sekali ya. Jadi jangan sampai HP itu hanya digunakan untuk SMS-an, WA-an gitu ya. Tapi juga digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang tentunya tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Rencananya ada Pak ya tahun ini lomba untuk itu ya? Ada. Jadi di program kita ada. Jadi ada insya Allah pada triwulan ketiga itu ada festival konten. Jadi jangan lupa untuk Insan Edukasi untuk ikut ya nanti acara ini, festival konten ini, dan juga jangan lupa mendaftar ya Pak ya. Saya harap nanti semua insan pendidikan ya, para guru di SMA, SMK maupun SLB memberikan dorongan kepada peserta didik untuk menyemarakkan festival konten UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan tahun 2024. Baik Bapak. Sebelum kita closing Bapak, mungkin ada harapan atau mungkin ada istilahnya kesimpulan dari apa yang ingin disampaikan Bapak pada kesempatan kali ini. Baik. Tentu saja saya selaku Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sangat berharap bahwa UPT ini mampu menciptakan perubahan baru di bidang pendidikan, utamanya adalah digitalisasi pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih Bapak Mustaqim atas waktunya. Baik, sama-sama. Sudah bersedia untuk ada di podcast Kabar Pendidikan
yang dipersembahkan UPT TIKP. Baik, terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami di podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya Yanu Feryadi pamit undur, berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, TIKP terus maju dan inovatif. Luar biasa. Terima kasih.